Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Segala puji tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kesempatan kita untuk bisa beramal sebanyak-banyaknya dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan selawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat senantiasa kita dapatkan di yaumil qiyamah, ketika tidak ada lagi pertolongan kecuali mengharap syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. 14 abad silam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat ketika beliau menjelang akhir hayatnya. Rasulullah berwasiat, yang pertama adalah wasiat salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat tentang salat menjelang wafatnya. Wasiat ini disampaikan melalui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Kana akhiru kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah ittaqullaha fima malakat aimanukum. Kata-kata terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatlah dan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hak-hak hamba sahaya kalian. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ketaatan dengan menunaikan sholat. Sebab menjelang wafat Rasulullah tetap memerintahkan untuk menunaikan sholat. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Yang kedua, wasiat Rasulullah menutup jendela Masjid Nabawi. Tutup semua jendela di Masjid Nabawi kecuali jendela Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah dia naik ke mimbar, wasiat ini disampaikan Rasulullah setelah penyakit yang menyebabkan dirinya wafat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Suddu anni kulla khawqatin fi hadzal masjidi ghira khawqati Abi Bakar." Tutup jendela Masjid Nabawi kecuali jendela Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Wasiat yang ketiga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, yaitu dilarang membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Rasulullah bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra'ul Quran raki'an aw sajidan fa amma ruku'u fa'adhamu fihi Rabba azza wa jalla wa amma sujudu fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajaba lakum." Ketahuilah, aku dilarang membaca Al-Quran dalam keadaan ruku atau sujud. Adapun ruku, maka agungkanlah Rabb azza wa jalla. Sedangkan sujud,
maka berusahalah bersungguh-sungguh dalam doa, sehingga layak dikabulkan untukmu. Hadis riwayat Muslim dari jalur Abdullah bin Abbas. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Yang keempat, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelang beliau wafat, Rasulullah berpesan, berprasangka baiklah kepada Allah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyamin yaqul la yamutanna ahadukum illa huwa yuhsinu dhanna billah azza wa jalla. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum wafatnya, beliau bersabda, janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Kadang-kadang kita ketika berdoa, bermunajat kepada Allah, doa belum dikabulkan. Kita cemas, gelisah, mengapa doa ini tidak dikabulkan? Bahkan ada yang berani berkata, 5 kali sehari semalam saya ruku dan sujud, berpuasa, melaksanakan sholat sunnah, puasa sunnah telah saya laksanakan. Mengapa doa saya belum dikabulkan oleh Allah? Inilah bentuk prasangka buruk kepada Allah. Seharusnya segala sesuatu diyakini bahwa semuanya telah ditetapkan, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Maka pesan Rasulullah yang keempat ini, berbaik sangka kepada Allah dalam artian husnuzan, selalu berbaik sangka, selalu bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Pesan Rasulullah yang kelima, ketika menjelang ajalnya, ketika menjelang beliau wafat, beliau berkata, berbuat baiklah kepada perempuan. An-nisa, an-nisa. Wanita, jagalah kaum wanita. Bangunkan suasana persahabatan yang baik dengan wanita dan hidup bersama perempuan dengan baik. Hal ini merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Sahih Muslim dari jalur Jabir bin Abdullah. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, siapa yang beriman kepada Allah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan ganggu tetangganya, dan berbuat baiklah kepada perempuan, karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Jika diluruskan akan patah, jika dibiarkan tetap bengkok. Maka berbuat baiklah kepada perempuan. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah. 14 abad yang silam, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kecintaan kita umatnya, maka beliau berpesan 5 perkara yang senantiasa dijaga. Beliau berpesan tentang sholat, menjaga sholat, menutup jendela Masjid Nabawi kecuali jendela Abu Bakar Siddiq. Mungkin suatu isyarat bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
maka yang akan menjadi khalifah adalah Abu Bakar Siddiq. Yang ketiga, larangan membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala keputusan takdir darinya. Dan yang terakhir adalah berbuat baiklah, muliakanlah, hormatilah kaum wanita. Semoga pesan ini sampai kepada kita semua dan kita mampu untuk menjalankannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.